Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malail ala ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Tadi telah dilaksanakan acara Haul Wali Songo dan alhamdulillah acara berjalan lancar sesuai dengan rencana panitia. Dan kelompok dari Imaduddin Al-Bantani tidak sekalipun diberi kesempatan walaupun hanya untuk pegang mic. Bahkan dalam sambutan kepada hadirin juga tidak disebutkan nama mereka. Satu pun tidak disebutkan namanya. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatid wal asatidah, wa nahussu bi dzikri al-mukarram wal muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat, guru kita semua, mata'allahu bituli hayatih, al-mukarram wal muhtaram, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aswaja Center Kiai Haji Misbahul Munir, atwalallahu baqa'ah, al-mukarram Kiai Haji Mastur Anwar, al-mukarram Kiai Haji Muhammad Shadiq, al-mukarram Kiai Haji Agus Salim, al-mukarram Buya Munawir, dan para kiai semua. Al-mukarram Habibana Al-Habib Salim Jindan, semoga beliau selalu sehat, amin. Bahkan nama Imaduddin pun gak disebut, nama Moki, apalagi si Fakih, Ketua Naat pun gak disebut namanya. Yang kita saksikan di medsos selama ini yang diramaikan oleh tim horenya itu ya itu aja. Tetapi realitanya mereka itu memang tidak berarti apa-apa. Di susunan acara mereka pun tidak diagendakan untuk bicara. Para kiai, para habaib, dan para undangan yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembacaan tawasul. Tawasul yang pertama akan disampaikan, akan dipimpin oleh Kiai Haji Mastur Anwar. Beliau adalah pengurus Jakarta Islamic Center. Kemudian tawasul yang kedua akan dipimpin oleh Al-Mukarram Buya Munawir, dan beliau salah satu zuriyah Wali Songo. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Acara yang ketiga adalah pembacaan Maulid Nabi, dan ini nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Syarif Ad-Dibai Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Qori Internasional Al-Mukarram Al-Ustadz Qadarisman dari Masjid Istiqlal Jakarta. Bukan Dadang ya, bukan Dadang. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Aswaja Center, yang hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir selaku Ketua Umum. Bukan sambutan dari Ketua Nakoba Ansab Aulia Tis'a, bukan Ketua Naat. Kemudian sambutan yang kedua adalah dari Dirkamsus Da Intelkam Polri, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Brigjen Jatiwiyoto Abadi SIK. Tiba pada acara yang ke-6 yang merupakan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang hal ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram guru kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat. Kemudian acara yang terakhir adalah doa. Jadi ya sama sekali nggak berarti apa-apa.
komplotan dari Imad ini nggak berarti apa-apa. Kemudian dalam tawasul, ini membuat mereka makin panas. Selanjutnya kita kirim Fatihah kepada para habaib di Indonesia. Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, Luar Batang, Jakarta. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor. Habib Muhammad Ba'bud, Semarang. Habib Ali bin Umar Bafaqih, Bali. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Jember. Habib Abdullah bin Qalib Al-Attas, Pekalongan. Habib Umar bin Abi Bakar bin Yahya, Cirebon. Habib Anis bin Ali bin Ali Al-Hushi. Habib Ahmad bin Syahab, Solo. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Bushi, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Semua para habaib, para kiai, para ulama, annallahu yataghasyahu bi rahmah wal maghfirah wa ayyid alaina bi barakati wa asrari wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya, bahkan di acara Hall Wali Songo, setelah sekian bulan kita dibombardir oleh framing-framing yang diciptakan di medsos untuk menyahudi-yahudikan habaib, untuk mengkait-kaitkan para habaib dengan penjajah, menyebut mereka sebagai antek penjajah, menyebut mereka tidak berjasa apa-apa di Indonesia dalam dakwah dan dalam perjuangan dan lain-lain. Ternyata pada acara Haul Wali Songo justru oleh panitia ditawasuli bagi kelompok Imad ini mungkin sebagai sebuah prank, karena apa yang dibangun oleh mereka ini sama sekali nggak berarti apa-apa. Tapi kemarin yang diviralkan oleh Fuad Pleret yang katanya Kiai Khos Surakarta itu yang menyahudi-yahudikan habaib. Kiai Khos model apa itu? Masa seperti itu Kiai Khos? Ya Fuad Pleret lah, biasa mengorbitkan orang nggak jelas. Nah, ini kenyataannya, pelajaran untuk Imaduddin dan komplotannya bahwa mereka harus sadar diri dan harus jadi manusia-manusia yang dewasa, nggak bertingkah seperti anak kecil. Kemarin ya, beberapa hari yang lalu tuh, mereka memviralkan seolah-olah mereka itu didukung oleh Kiai Said Agil Siraj. Ya mana mungkin Profesor Doktor Alim akan sekonyong-konyong percaya gitu aja kepada Mogi, kepada Imaduddin. Mana mungkin lah. Ya kalau orang bertamu ya diterima aja. Tapi untuk percaya, ya cobalah kita dengar sendiri lah apa pendapat Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj mengenai nasab dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan namanya Rara Santan atau Syarifah Mudain. Kemudian nanti dinikah oleh Habib. Nanti dinikah oleh Habib. Ya, dengar tuh. Ya, dinikah oleh siapa? Oleh Habib. Datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Sayyid Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan. Nah, dia kembali lagi sesuai dengan manuskrip yang ada di Kesultanan Cirebon, Kesultanan Palembang, ke Sayyid Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan Ba'alawi. Ya, jadi ini bukan karangan Robito Alawiyah, bukan karangan Samsud Dohiro, tapi memang itu yang ada di manuskrip yang ada di Nusantara ini sudah beratus-ratus tahun sebelum Robito Alawiyah berdiri, bahkan sebelum penulis Samsud Dohiro lahir, apalagi Vandenberg. Ini kan framing yang diciptakan oleh Imaduddin Al-Bandani dan komplotannya agar ambisinya untuk merubah sejarah nasab dari para wali songo ini bisa diterima oleh masyarakat. Mereka menggunakan term-term orientalis Belanda, Vandenberg, Snugur Gronye, untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Padahal kalau dibaca di naskah manuskripnya jelas-jelas silsilahnya kepada Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan, dan manuskrip itu jauh lebih dulu daripada kitab Samsud Dohiro. Udah tua sekali manuskrip itu. Sedangkan Samsud Dohiro kapan baru ditulis, kapan? Robito Alawiyah baru berdiri kapan? Vandenberg kapan lahirnya? Jadi hal ini justru Kiai Haji Said Agil Siraj mempertegas bahwa Syarif Hidayatullah adalah dzurriyyah dari Sayyid Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan Ba'alawi.
cucu dari Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jelas kan? Jadi Kiai Haji Said Agil Siraj justru mempertegas bahwa Imam Ubaidillah itu bukan cangkokan, bukan tidak ada, bukan tokoh fiktif, tetapi ada, dan buktinya ada. Buktinya siapa? Buktinya adanya Syarif Hidayatullah di Indonesia. Keturunannya ada kok, mana? Masa kakeknya nggak ada? Keturunannya ada, dan terbukti jasanya di Indonesia. Sunan Gunung Jati, begitu kan? Akhirnya karena mungkin mereka merasa kena prank di dalam masjid, lalu mereka membentuk forum sendiri, ceramah-ceramah sendiri di luar dari Masjid Istiqlal. Karena di dalam masjid mereka tidak diberi kesempatan pegang mic. Jangankan pegang mic, nyentuh kabelnya pun nggak boleh. Sehingga mereka keluar dan membuat acara sendiri dengan orasi-orasi yang tidak mengesankan pemahaman mereka terhadap Islam ini dengan pemahaman rahmatan lil alamin, dengan ajaran cinta yang seperti mereka gembar-gemborkan bahwa para wali songo mengajarkan ajaran cinta ke Indonesia, menyebarkan Islam tanpa kebencian, tanpa darah, tanpa peperangan. Tapi apa yang mereka sampaikan saat ini bertolak belakang dengan ajaran para wali songo yang mereka klaim sebagai leluhur mereka. Apa yang mereka sampaikan ujaran-ujaran kebencian, rasis, adu domba sesama muslim, sesama anak bangsa, semuanya bertolak belakang. Coba kita simak apa yang disampaikan oleh si Fakih yang oleh Timore digembar-gemborkan sebagai pakar DNA. Padahal bukan. Suaranya berisik karena memang situasi di dalam Masjid Istiqlal sedang ada acara, sedang ada ceramah, tapi mereka ceramah sendiri di luar. Ya agak berisik, mohon dimaklumi. Ya, lucu kan? Mereka teriak-teriak. Ingat dulu waktu musim ISIS tuh dulu, orasi-orasi dari para pendukung ISIS dulu. Ya mirip-mirip ini.
teriak-teriak, meneriakkan kebencian, ancaman, provokasi. Ini mirip-mirip ini. Cuma sekarang temanya mereka mendompleng kepada Wali Songo, seolah-olah mereka membela Wali Songo, padahal mereka sedang mengacak-acak nasab dari Wali Songo. Ya seperti itulah. Mungkin mereka ke depan akan membuat acara haul Wali Songo tersendiri karena ya mereka kayaknya kecewa dengan panitia haul Wali Songo yang sekarang. Yang pasti kesimpulannya bahwa pada hari ini komplotan IMAD mengalami prank yang luar biasa dahsyat di Masjid Istiqlal. Oke, ya kita doakan semoga mereka segera bertaubat kembali kepada ajaran para kiai-kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.